Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Arica Novariandi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Telugelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Melalui pengalaman belajar dari modul 1.1 sampai 1.2, saya telah memperoleh wawasan berharga menggunakan model refleksi 4B. Apa itu? Momen yang paling atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pemahaman dari modul 1.1. Saya lebih paham tentang pembelajaran berpusat pada murid, peran guru sebagai fasilitator, dan konsep guru penggerak. Ketika saya mulai mempelajari modul 1.2, saya menemukan hubungan yang terjadi antara modul 1.1 dan modul 1.2. Di antaranya, filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pada saat saya mempelajari modul 1.1 sampai modul 1.2 ini, saya merasa seperti bagaikan seekor burung yang baru saja menemukan. Kalimat ini menggambarkan perasaan kebebasan dan keberdayaan luar biasa. Seperti burung yang baru menemukan kemampuannya untuk terbang, saya merasa bahwa saya telah menemukan potensi tersembunyi atau kemampuan baru yang membuka banyak kemungkinan. Proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 telah membuka wawasan saya, memunculkan rasa syukur yang mendalam, dan memotivasi saya untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran melalui implementasi dan refleksi berkelanjutan. Ini merupakan titik awal pembelajaran transformatif saya sebagai seorang guru yang merasa kurang ideal menjadi seorang pendidik yang terinspirasi dan berdedikasi untuk perbaikan terus-menerus. Sebelum pembelajaran ini saya dalami, saya sadar bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah ideal. Pencapaian nilai tinggi adalah salah satu indikator keberhasilan siswa. Konsep bermain sambil belajar tidak relevan dengan pendidikan zaman sekarang. Dan yang terakhir, saya berpikir juga kalau refleksi pembelajaran adalah hal yang tidak perlu dilakukan karena saya merasa metode pengajaran yang saya lakukan sudah sempurna. Tetapi setelah saya mulai mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya sadar bahwa yang pertama, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sangat penting. Pembelajaran yang dilakukan tidak selalu sempurna dan selalu ada ruang peningkatan. Ini mendorong saya untuk terus mengevaluasi metode pembelajaran dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, setiap murid adalah individu. Mereka memiliki karakter, bakat, dan tantangan yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, tugas saya adalah mengenali dan menghargai keunikan tersebut, serta menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengakomodasi keberagaman tersebut. Ini berarti saya harus terus berinovasi dalam metode pengajaran dan menyesuaikan pendekatan saya untuk memenuhi kebutuhan setiap murid. Yang ketiga, bermain sambil belajar adalah strategi yang sangat efektif. Dengan memahami bahwa bermain adalah bagian alami dari perkembangan anak, saya dapat merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan. Ini tidak hanya membuat proses belajar lebih menarik, tetapi juga membantu murid memahami konsep-konsep baru dengan mudah. Yang keempat, kolaborasi dengan rekan sejawat sangat berharga. Praktik pembelajaran bersama rekan guru lain dapat membuka wawasan baru dan memberikan perspektif yang segar. Ini juga memungkinkan saya untuk belajar dari pengalaman dan keahlian orang lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pengajaran saya. Yang terakhir, pentingnya refleksi dan umpan balik adalah kunci perbaikan. Dengan melakukan refleksi secara teratur, saya dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam metode pengajaran saya.
Selain itu, meminta masukan dari rekan guru dan kepala sekolah memberikan saya pandangan objektif yang berharga untuk kebaikan lebih lanjut. Dengan pemahaman ini, saya bertekad untuk terus mengembangkan diri sebagai pendidik, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menyenangkan, serta berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Rencana pengembangan diri saya ke depannya adalah dalam penerapan ilmu yang sudah saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofis pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya berpihak pada murid, guru yang mandiri, guru yang kolaboratif, guru yang inovatif, dan guru yang perfect. Itulah pemaparan saya tentang koneksi antar materi kali ini. Kesimpulannya adalah komitmen untuk pengembangan diri berkelanjutan itu sangat penting. Dan yang terakhir, visi menjadi guru penggerak yang efektif harus dibentuk semaksimal dan sebaik mungkin. Itulah